Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Jemaah subuh yang Allah muliakan, Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah berkenan mempertemukan kita dalam aktivitas salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan bisa kita jaga sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan juga bisa diteruskan oleh anak, menantu, cucu, cicit kita. Alhamdulillah kita juga bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang luar biasa, kita sebagai entitas bangsa sudah melewati tahap yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa bernegara, yaitu pemilu berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan juga terus berjalan dengan damai. Berbagai hal yang kemudian menjadi pernak-perniknya kita doakan, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan, kebaikan dalam semua yang sudah kita lakukan. Dan saya akan ngajak ngaji dalam upaya untuk jadi ngaji kita ini dalam upaya untuk menenangkan barangkali hati yang luka, atau menenteramkan kegelisahan dari aktivitas yang sudah dilakukan sepenuh hati tapi hasilnya barangkali tidak sesuai dengan harapan, atau juga adalah ikhtiar untuk menikmati kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini sambil nunggu layarnya yang belum kunjung muncul. Jemaah subuh yang Allah muliakan, dalam ngaji kita sebelumnya berkali-kali saya sampaikan bahwa pada dasarnya kita manusia pasti akan bertemu dengan kesendirian. Pasti itu akan bertemu dengan kesendirian. Dan kesendirian itu seringkali kemudian dirasakan sebagai hal yang menyakitkan, sebagai hal yang menyedihkan, bahkan juga sebagai hal yang sangat tidak diinginkan. Padahal sekali lagi kesendirian itu dalam episode hidup kita sebagai manusia itu pasti akan terjadi pada kita. Salah satu yang membuat kesendirian itu menjadi demikian tidak menyenangkan karena mayoritas kita tidak, barangkali ya, mayoritas kita tidak belajar untuk bisa menikmati kesendirian dalam berinteraksi dengan Tuhan. Karena justru bagi orang-orang yang melatih dirinya, memaksakan dirinya untuk bisa menikmati kesendirian karena dia berinteraksi dengan Tuhan, justru kesendirian itu adalah hal yang terkadang sangat diharapkan olehnya, sangat dirindukan, sehingga ada orang-orang yang sengaja tidak menikmati istirahat tidur malamnya ketika yang lain mayoritas menikmati tidur, karena dia justru sedang berupaya menikmati kesendiriannya dalam tanda kutip untuk bersama dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan ngaji tentang ada dua posisi penting yang bisa dilatih oleh kita, dinikmati untuk bisa berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Terutama dalam salat kita. Posisi penting pertama adalah sujud, dan posisi penting kedua adalah memahami doa yang dibaca ketika sujud dan bangun dari sujud.
Saya sengaja menyampaikan ini karena sedang melakukan apa namanya ya, kalau mendampingi terapi mungkin bagi 2-3 orang sepuh yang sedang berikhtiar memperbaiki salatnya supaya terasa, dalam istilah beliau pada saya, supaya terasa lebih menggetarkan Ustaz. Salat itu terus 70 tahun salat, kadang-kadang teparuh wae salat sebagai. Padahal saya juga yang disebut Ustaz bersama juga sekian puluh tahun salat, kadang-kadang tidak ada perasaan yang mendebarkan, menggetarkan dan sebagainya. Jemaah subuh yang Allah muliakan, di antara sabda Nabi SAW tentang sholat, ketika Nabi menyampaikan kepada para sahabatnya dengan kalimat aqrabu ma yakunul abdu min rabbih, yang paling dekat, yang paling akrab. Akrab itu kan sudah jadi bahasa Indonesia, maknanya yang paling dekat dari seorang hamba dengan Tuhannya. Berarti tidak ada posisi lain selain posisi ini, bahwa sajid, yaitu ketika dia bersujud. Fa'akfirud doa, karena itu perbanyaklah berdoa ketika sujud. Bapak sudah paham semua tentang hadis ini, tapi saya ingin mengelaborasinya. Terutama tadi saya di awal menyampaikan untuk menenteramkan hati, mungkin juga mengobati hati yang luka karena harapan yang dicanangkan tidak terwujud dalam kenyataan. Mungkin juga untuk melatih supaya tidak merasa kesepian dalam kesendirian. Mungkin juga untuk melatih supaya terasa bahwa kita dengan Allah itu demikian dekat. Ini sudah 100% harusnya sudah muncul. Jadi Nabi sekali lagi menyampaikan kepada para sahabatnya, jadi pedoman bagi kita semua. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih fa huwa sajid fa'aktsiru doa. Posisi seorang hamba yang sangat dekat, paling dekat kepada Tuhannya adalah ketika seorang hamba itu bersujud. Fa'aktsiru doa, karena itu ini perintah Nabi. Fa'aktsiru, perbanyaklah berdoa. Jadi ini diperintahkan oleh Nabi SAW supaya kemudian kita memperbanyak berdoa ketika bersujud. Oh, ini salah nih, karena ininya gimana? Oke, no. Bapak yang Allah muliakan, sholat itu adalah aktivitas yang sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi seringkali misalkan menyampaikan kepada Bilal, direkam oleh banyak hadis, ya Bilal arihna bis-shalah, wahai Bilal istirahatkan kami dengan sholat. Yang dimaksud adalah Bilal diperintahkan segera adzan karena sudah waktunya, supaya kemudian Nabi bersama kawan-kawan bisa melakukan istirahat dengan melaksanakan sholat. Ini hal yang luar biasa dilakukan oleh Nabi SAW. Dalam banyak riwayat nanti tentang sholat itu bertemu dengan aktivitas di mana sholat itu menjadi hal yang sangat diinginkan oleh Nabi SAW. Dalam beberapa penjelasan para ulama, seperti yang Bapak-Bapak mungkin paham, ketika beliau melaksanakan Isra dan Mi'raj, dalam Mi'raj beliau itu Allah mewajibkan kepada Nabi SAW untuk mengajak umatnya melaksanakan sholat 50 kali. 50 kali dalam sehari semalam. Yang kemudian kalau Anda baca hadisnya, ada proses sepertilah bahasa kita sekarang seperti negosiasi. Nabi bertemu dengan Nabi Musa, kemudian Nabi Musa memberikan
saran, memberikan masukan supaya kepada Allah meminta agar bisa dikurangi kewajiban itu. Bolak-balik Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah dikurangi sampai kemudian ketemu kewajiban itu menjadi 5 kali dalam sehari semalam. Yang dalam prakteknya kemudian disebut sholat 5 waktu, tetapi Nabi sendiri secara individu melaksanakan sholat ya 50 kali sehari semalam. Karena itu kalau bagi kita 5 kali sehari semalam dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, bahwa bisa menemukan misalkan salat malam itu dengan jumlah rakaat yang tidak terbatas, itu bagi para nabi, wabil khusus bagi Nabi Muhammad SAW itu hukumnya wajib, bukan sunnah. Bagi umatnya itu sunnah, walaupun sunnahnya disebutkan dengan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Tapi bagi nabi itu wajib. Nanti juga ada sholat lain yang ketika kemudian dihitung, hitungannya sama dengan kewajiban 50 kali sehari semalam. Itu hanya untuk menegaskan kepada kita semua betapa sholat yang sedang saya sampaikan ini menjadi aktivitas yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian juga menjadi aktivitas yang sangat disenangi oleh Nabi SAW, sehingga beliau tidak pernah tidak menikmati sholatnya dalam kondisi apapun. Ada satu kondisi bahkan yang disebut dengan sholatul khauf. Rasanya nggak pernah dilakukan oleh kita ya, sepanjang pengetahuan saya nggak pernah dilakukan. Sholatul khauf itu sholat yang mekanismenya menjadi sangat tidak beraturan, karena dilakukan dalam kondisi sedang perang dan kemudian khawatir akan ada serangan musuh, sehingga secara fikih kalau bapak-bapak misalkan membaca sholatul khauf itu berjamaah, tetapi mekanismenya sangat tidak beraturan. Yang di depan takbir misalkan, yang di belakang siaga berjaga, tidak ikut takbir. Nanti yang di belakang itu ruku, yang saf keduanya mungkin baru takbir, saf ketiganya berjaga. Nanti saf pertama mungkin sujud, saf kedua kemudian baru ruku. Kan bisa Anda bayangkan ya betapa tidak beraturannya aktivitas sholat berjamaah, sholatul khauf. Tapi itu tetap dilakukan oleh Nabi SAW, karena sekali lagi sholat adalah aktivitas yang sangat dicintai oleh Nabi, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan betul-betul menjadi sarana membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah muncul. Saya ingin mengutip hadis yang kemudian tadi saya sampaikan dalam penjelasan awal. Bagaimana kemudian bisa kita menikmati dekat dengan Allah lewat 2 hal, lewat sujud dan duduk dalam salat. Jadi duduk dalam salat itu aktivitas yang demikian luar biasa. Mari kita lihat hadisnya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun, fa'akthiru ad-du'a." Posisi yang paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia sedang sujud. Fa huwa sajid, sedang sujud. Fa'akthiru du'a. Karena itu perbanyak doa. Saya ingin menjelaskan secara fikih ya, kalau muncul pertanyaan, apa yang dimaksud perbanyak doa ketika sujud? Secara fikih ada 3 penjelasan. Yang pertama, perbanyak doa ketika sujud itu adalah memperbanyak doa sujud yang kita biasa baca. Kalau bapak-bapak sebagian membaca Subhana Rabbiyal A'la, dan perbanyak doa itu. Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Mungkin jadi 7 kali, mungkin jadi 11 kali, mungkin juga jadi sekian puluh kali. Kalau ada yang membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, ya diulang-ulang juga doanya. Kalau ada yang membaca Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli, diulang-ulang. Itu makna yang pertama.
memperbanyak doa ketika sujud. Makna kedua adalah selain membaca doa sujud yang biasa kita baca, misalkan tadi subhana rabbiyal a'la, kita kemudian ketika sujud menambahkan doa lain yang juga dimuat dalam Al-Quran, dalam hadis, untuk kemudian menguatkan, menambahkan kuantitas dalam doa kita. Misalkan saya secara pribadi sering menambahkan doa Nabi Zakaria di sujud terakhir itu, Rabbi habli minas salihin, atau juga Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Dan diulang-ulang sehingga kemudian kita jadi paham bahwa ini jadi jauh lebih banyak ketimbang doa-doa yang biasa. Itu penjelasan kedua, ditambahkan doa-doa lain yang dimuat dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW. Yang ketiga, makna memperbanyak doa dalam sujud itu adalah dengan menambahkan doa-doa lain yang mungkin tidak dimuat dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi, tetapi merupakan doa-doa yang kita lantunkan karena kita merasa punya kebutuhan. Termasuk doa-doa yang mungkin dalam bahasa ibu kita, dalam bahasa kita sehari-hari, dalam bahasa Sunda, dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan makna memperbanyak doa dalam sujud. Kenapa demikian? Karena hadis ini menjelaskan demikian pentingnya posisi seseorang ketika sujud. Karena itu manfaatkan sebaik mungkin, seoptimal mungkin dengan memperbanyak berdoa dalam sujud. Yang juga penting saya tambahkan, Bapak-bapak yang Allah muliakan, tidak dianjurkan memperbanyak doa dalam sujud itu dibaca ketika sholat berjamaah, apalagi jadi imam. Saya tidak, atau mungkin belum menemukan sampai hari ini di mana Nabi sujud sangat lama dalam sholat berjamaah untuk kemudian menambah doa, memperbanyak doa. Yang ditemukan adalah dalam sholat sendirian. Dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, jangan kamu tanya bagaimana lamanya sujud Nabi ketika sholat malam. Lama sujudnya itu dengan rukunya lama dan sebagainya. Selain berdirinya lama, sujudnya lama dan sebagainya. Sehingga pernah Aisyah itu dalam keadaan tidur terjaga karena di sampingnya Rasulullah tiada. Kemudian beliau cari-cari itu dengan tangannya dan terpegang, di mana kemudian didapati oleh Aisyah Rasulullah SAW sedang menangis dalam sujudnya lama, sampai kemudian Aisyah kemudian bertanya setelah selesai sholat itu, limadha tabki, kenapa engkau menangis ya Rasul? Salah satu jawaban Nabi kepada Aisyah ketika beliau ditemukan menangis dalam keadaan bersujud, kata Nabi, betapa besarnya nikmat Allah kepada diriku dan betapa inginnya aku menjadi hamba yang bersyukur. Ini penjelasan bahwa jamaah subuh yang Allah muliakan, salah satu upaya kita menikmati kesendirian, mendekatkan, memanfaatkan kedekatan dengan Tuhan adalah ketika bersujud. Manfaatkan ini dengan optimal untuk memperbanyak doa, terutama ketika sholat dalam keadaan sendirian, sholat sunnah dan sebagainya. Karena kalau fardu tadi bisa mengganggu berjamaah yang mungkin ada keperluan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, ini kan dahsyatnya ketika sujud, sehingga kemudian penting dimanfaatkan oleh kita. Yang kedua, doa ketika sujud. Dalam Sahih Bukhari tadi malam ditemukan lafaz sujud yang sama dengan lafaz ruku. Karena Nabi SAW yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir.
Maha suci Engkau ya Allah, segala pujian hanya untukmu. Allahumma gfirli, ya Allah ampuni aku. Nanti dalam riwayat yang lain, saya lupa tidak dimasukkan, dalam riwayat Tirmidzi, ini kedua-duanya Imam At-Tirmidzi, ditemukan juga di mana Nabi dengan lirih berdoa, Subhana rabbiyal a'la. Berulang-ulang, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la. Nanti dalam riwayat Tirmidzi yang lainnya lebih panjang, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Salah satu dasar doa sujud ini adalah ketika turun surat Al-A'la yang tadi saya baca, Sabbihisma rabbikal a'la. Ketika turun surat itu, Jibril kemudian berkata pada Nabi SAW, Ij'aluha fi kulli sujudikum. Gunakan bacaan yang tadi, Subhana rabbiyal a'la, Sabbihisma rabbikal a'la, fi kulli sujudikum, di setiap sujud kalian. Karena itu berarti sujud dalam sholat sunnah, sujud dalam sholat fardu, sujud sahwi, sujud syukur, sujud apa lagi? Sujud tilawah. Maka kemudian secara fikih diperbolehkan menggunakan bacaan Subhana rabbiyal a'la atau Subhana rabbiyal a'la. Sudah ada terjemahannya, saya ingin mengelaborasi maknanya. Dalam kondisi di mana kadang-kadang hidup tidak menyenangkan, banyaknya hal-hal yang dialami oleh kita, sehingga kadang-kadang terasa demikian berat beban kehidupan berjalan. Salah satu yang dianjurkan dalam agama adalah justru memperkuat kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bahasa yang mungkin akrab kita pahami itu curhat. Jadikan Allah itu sarana kita curhat kepadanya dari segala hal yang kemudian kita hadapi dalam hidup. Dan ketika curhat, kita menyampaikan keluh kesah kita menyampaikan kegelisahan kita dengan cara memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tahu, yang Maha luar biasa, yang lebih tahu apa yang terbaik bagi kita, dengan mengucapkan Subhana rabbiyal a'la, Maha suci Tuhanku yang Maha tinggi, wa bihamdihi, dan segala puji hanya bagi Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Ini kalau dipahami seperti ini ketika sedang sujud, saya yakin bahwa Allah akan ada perasaan yang berbeda ketika kita sujud. Apalagi kemudian kita pelangkan durasinya, kita lamakan bacaannya, kemudian kita lirihkan sampai kemudian masuk ke dalam benak-benak hati kita. Betapa dahsyatnya doa ini. Kita sedang mengagungkan Allah yang Maha Tinggi dengan berbisik di bumi dengan ucapan lirih kita, Subhana rabbiyal a'la. Ini yang diulang-ulang oleh Nabi, diulang, diriwayatkan dalam banyak hadis dan sebagainya. Ketiga-tiganya, baik yang pertama, yang kedua maupun yang ketiga. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir. Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdika. Kalau kemudian Anda tanya, boleh nggak dalam sholat kita sujudnya beda-beda bacaannya? Sujud rakaat pertama misalkan pakai yang pertama, sujud rakaat kedua memakai bacaan yang kedua, sujud rakaat ketiga menggunakan yang ketiga. Kalau ada pertanyaan begitu, jawabannya tidak diperkenankan. Tidak ada contohnya sepanjang yang saya tahu. Tapi kalau menggunakan tiga ini dalam kesempatan berbeda-beda diperbolehkan, karena duduk di antara bersujud yang selalu kita lanjutkan. Kita memohon kepada Allah, kadang-kadang tidak sepenuh hati, mengalir begitu saja saking biasanya. Tapi Allah kan berjanji setiap kali kita berdoa Allah mengabulkan. Jadi kita masih segar bugar, masih bisa menikmati banyak hal dalam hidup. Boleh jadi karena doa
yang tanpa sadar kita lakukan. Dalam riwayat yang lain, doanya tidak jauh berbeda, hanya redaksinya saja sedikit berubah. Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Ya Allah, ampuni kesalahanku, sayangi aku, cukupkan kebutuhanku, berikan aku petunjuk, dan penuhi rezeki. Ada permohonan yang di luar ini? Kadang-kadang kan seringkali kalau berdoa, doa kita doa-doa yang sangat materialistis, meminta rumah yang besar, mobil yang bagus, uang yang banyak, jabatan yang tinggi, dan berbagai hal-hal yang materialistis yang seringkali kita anggap sebagai kebutuhan kita. Doa ini sedang memberikan arahan kepada kita semua bahwa yang dibutuhkan oleh kita itu kadang-kadang bukan materi. Kadang-kadang sama sekali sebetulnya kita tidak membutuhkan materi, tidak membutuhkan jabatan yang tinggi, tidak membutuhkan posisi yang luar biasa dalam strata sosial hidup kita. Yang lebih banyak dibutuhkan oleh kita adalah yang direkam dalam aktivitas duduk di antara dua sujud. Kita membutuhkan ampunan Allah, kita membutuhkan kasih sayangnya, kita membutuhkan petunjuknya, kita membutuhkan hidup yang selalu merasa cukup sehingga tidak gelisah, berkepanjangan, berlebihan. Dan kita juga butuh Allah selalu memenuhi rezeki kita. Sekali lagi ini lebih dari itu. Lewat ngaji kita ini jamaah subuh yang Allah muliakan, hubungannya dengan apa yang saya sampaikan di awal. Mungkin sebagian besar kita sedang mengalami kegelisahan, mengalami sakit hati dan lain sebagainya. Salurkanlah itu menjadi sarana untuk makin intens mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, terutama lewat aktivitas sholat dan terutama lewat intensifikasi ketika sujud dan ketika duduk di antara sujud. Karena selebihnya seluruh bagian sholat itu kan luar biasa. Tapi karena Nabi menyebutkan posisi yang paling penting seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia bersujud. Jadi saya ingin mengajak intensifkan sujud kita. Sekali lagi dalam sholat-sholat sendirian, dalam sholat sunnah, intensifkan menjadi sarana kita kemudian untuk curhat, untuk menyampaikan keluh kesah dan lain sebagainya. Dan intensifkan bacaan duduk di antara dua sujud, karena sesungguhnya ini adalah hal yang sangat kita butuhkan. Ini saja rasanya bapak-bapak yang Allah muliakan lebih dari cukup untuk kemudian membuat sholat kita menjadi lebih bermakna ketimbang sebelumnya. Jadi ini saja bagi saya nih sudah lebih dari cukup untuk membuat sholat kita menjadi lebih bermakna. Apalagi kalau kemudian setiap sholat kita menjadi intensif sedemikian. Itu yang saya sampaikan pada kuliah kali ini. Sekaligus juga mohon izin Sabtu depan tidak bisa hadir. Mungkin doanya harus berangkat untuk menemani rombongan menunaikan umroh. Jadi besok pagi sebelum besok dini hari sudah harus berangkat. Jadi mohon maaf kalau banyak hal tidak berkenan. Mohon doanya mudah-mudahan lancar, sehat dan sebagainya. Kalau ada yang menyampaikan masukan, pertanyaan, mangga. Dengan tinggal 2-3 menit dan sebagainya. Kalau tidak ada, sekali lagi intensifkan. Mangga Hikmat, apa yang mau sampaikan? Silakan. Dalam antara dua sujud, saya belum begitu paham mengerti yang kita baik
tapi di akhir nah itu yang keberapa wafani Ya, lebih pilih dari Ya. wafani itu apa bedanya? bedanya. Ya, saya paham pertanyaan. Nanti dalam ujung Ramadan itu Nabi bahkan khusus mengajarkan doa pada Aisyah dalam hubungannya dengan upaya meraih malam Al-Qadar dengan doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, Diulang-ulang tuh Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kenapa tidak faghfirli? Ya. Kenapa fa'fu anni? Kalau gofaro yang kemudian jadi faghfirli itu, gofaro itu maknanya menghapus. Menghapus itu artinya yang sudah dilakukan tidak lagi dikorek-korek, tidak lagi dipertanyakan, di-delete, dianggap tidak ada. Itu makna ghafar. Karena menghapus dosa itu dalam Al-Quran maknanya beda, ada kafar. Kafir itu kan bentuk yukaffir ankum sayyi'atikum. Al-Quran menyebutkan Allah akan menutupi dosa-dosa kamu, enggak menghilangkan. Kalau ghafar menghilangkan. Kalau afu wa'fu anni, di sini wa'fu anni itu maknanya adalah memaafkan. Apa yang maksud memaafkan? Boleh jadi perbuatan yang kita lakukan itu menyakiti orang di sekitar kita, menyakiti Allah dan Rasulnya, menyakiti orang tua, menyakiti orang-orang beriman, yang bisa demikian fatal akibatnya ketika dihisab nanti. Dengan wa'fu anni kita sedang berharap pada Allah orang-orang yang terkena dampak dari perbuatan kita berkenan memaafkan kita. Kalau ghafara tadi dosa-dosa kita semoga Allah ampuni, tidak lagi diinikan. Tapi bisa jadi kan Anda memendam sakit hati pada beberapa orang karena perilakunya kepada kita di masa lalu. Nah, ini wilayahnya adalah wa'fu anni, maafkan kesalahan-kesalahanku yang mungkin pernah dilakukan kepada banyak orang. Jadi kalau waghfirli kepada Allah, memohon agar dosa kita tidak lagi diungkit-ungkit. Kalau wa'fu anni, memohon kepada Allah supaya orang tidak lagi mengingat kesalahan kita. Artinya dua-duanya penting dan fungsinya berbeda. Dalam sujud ini, dalam duduk di antara dua sujud, dua-duanya dimohonkan. Dan kenapa doa di ujung Ramadan doa itu? Karena mayoritas dosa kita yang membuat tidak berhak kita mendapatkan malam Al-Qadar, sehingga kemudian setiap lebaran kita saling mohon maaf, itu mayoritas dosa kita kepada sesama. Karena itu innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, ya Allah. Abi kasih itu dosa hutang, dosa nyarekan, dosa kan gitu. Karena itu menggunakan kata wa'fu anni. Begitu kurang lebih penjelasannya ya. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau banyak hal tidak berkenan. Mudah-mudahan sehat sedayana. Aku qouli hadza, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.